Salam dalam damai Kristus. Warta Jemaat GKI Purwodadi 19 Juli 2020. 1. Majelis Jemaat GKI Purwodadi akan menyelenggarakan perjamuan kudus dalam ibadah 26 Juli 2020. Dalam situasi pandemi 19 ini, maka perjamuan kudus akan dilaksanakan di rumah masing-masing dengan mengikuti ibadah online tanggal 26 Juli 2020. Untuk itu, anggota jemaat agar dapat menyediakan secara mandiri roti dan anggur atau teh sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. 2. Selama setahun kita telah menyisihkan dana untuk mendukung SMP Kristen Putra Wacana Toro melalui celengan Coin for Study. Bagi Bapak Ibu yang akan mengumpulkan celengan dapat mendaftar ke TU Gereja GKI Purwodadi untuk nantinya akan diambil ke rumah Bapak Ibu oleh penatua yang bertugas. Penatua akan berkeliling mengambil celengan pada hari Senin 20 Juli 2020 mulai jam 8 pagi. Demikian warta gereja, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan yang berkuasa atas semesta dan atas kehidupan kita semua. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita pada saat ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali beribadah di minggu hari ini dalam rasa sukacita dan kerinduan kepada Tuhan. Meskipun kita masih melakukan kebaktian secara online, kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing saat ini. Dan biarlah kerinduan di dalam kerinduan kita kepada Tuhan, kita boleh mendapatkan kekuatan, kita boleh mendapatkan penghiburan, kita boleh diteguhkan agar kita dimampukan untuk terus menjalani hidup kita pada hari-hari saat ini. Saya mengajak kita semua pada saat ini untuk menundukkan kepala, kita datang ke hadirat Tuhan, merendahkan diri, guna mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Selayaknya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas pimpinan dan penyertaan Tuhan yang tak berkesudahan. Selayaknya kami jika menghitung berkat Tuhan satu demi satu, tak habis-habisnya kami menghitungnya. Tetapi terkadang kami kurang bersyukur. Terkadang iman kami begitu lemah. Kami dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Kami dikuasai oleh keinginan untuk mementingkan diri kami sendiri, mengejar kesenangan kami sendiri, dan tidak mau peduli kepada yang lain. Oleh karena itu pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan. Ampunilah jikalau kami kurang peka, tidak mampu bersyukur, tidak mampu untuk melihat tuntunan Tuhan yang tak berkesudahan. Ampunilah kami jikalau di dalam kekhawatiran dan keegoisan kami menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami berbuat sesuatu yang tidak sepantasnya, yang memalukan di hadapan Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Di hadapan Engkau Allah yang mengenal akan setiap keberadaan diri kami. Kami mau meminta pengampunan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan biarlah dalam pengampunan yang Engkau berikan, kami diberikan hati yang mau berubah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Kepada setiap kita yang telah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Allah ingin memberikan pengampunan. Dan berita anugerah yang diberikan kepada kita didasarkan dari Yesaya pasalnya yang pertama, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memanjatkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebelum membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Engkau Allah yang mau berbicara kepada umat-Mu sejak zaman dahulu hingga saat ini. Kami datang ke hadirat-Mu di saat ini ya Bapa, untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, tulisan yang kami yakini mempunyai kuasa, tulisan yang kami yakini dapat menuntun langkah kehidupan kami. Maka biarlah di dalam kuasa Roh Kudus, hati kami boleh dipimpin, pikiran kami boleh dipimpin, supaya kami boleh sampai pada pemahaman dan pengertian tentang maksud Tuhan, kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Berkata-katalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24 hingga ayat yang ke-30. Kemudian kita lanjutkan di ayat 36 hingga ayat 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai.
Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diketahui manusia tentang Allah? Bagaimana kita harus berbicara mengenai Allah? Jika kita berbicara tentang Allah dan kerajaannya, itu sama dengan mengitari sebuah rahasia. Dan Yesus beberapa kali dalam pengajarannya memaparkan dalam bentuk perumpamaan. Pada saat ini, jika kita membaca istilah kerajaan Allah atau kerajaan sorga, ada yang berpikir tentang kehidupan sorgawi yang damai sejahtera, aman, tenteram, dan tenang. Kehidupan kekal yang akan diterima setiap orang yang percaya. Tetapi jika kita membaca Matius 13, kita mendapati bahwa gambaran kerajaan Allah yang Yesus bicarakan ternyata juga terkait tentang kehadiran Allah di tengah dunia sekarang saat ini. Dalam Alkitab terjemahan LAI seri Bahasa Indonesia Sehari-hari, di sana tertulis, apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Jadi, kalau di dalam LAI ini, dalam terjemahan baru dikatakan di sana bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama. Bahasa Indonesia Sehari-hari, LAI mengatakan apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Lalu diceritakan soal perumpamaan lalang di tengah gandum. Kita lihat kerajaan Allah adalah soal Allah memerintah. Dan mengenai ini tentu kita menyadari bahwa Allah memerintah tidak hanya di sorga saja. Dan nanti kita akan mengalaminya, kita akan bisa melihatnya ketika kita menerima kehidupan kekal saja.
Tidak hanya sekedar itu, tetapi hal Allah memerintah juga terkait dengan kehidupan sekarang ini di dunia. Perintahnya berlaku dalam hidup umat yang mengenal dan percaya kepada Yesus. Perumpamaan Yesus berkisah tentang lalang yang tumbuh di tengah-tengah tanaman gandum. Ketika para hamba dari pemilik ladang gandum menawarkan diri untuk mencabuti tanaman lalang itu, sang tuan mencegah. Alasannya karena kemungkinan gandum akan ikut tercabut pada waktu para hamba mencabuti lalang. Ketika tanaman lalang tumbuh di tengah gandum, bisa jadi akar tanaman yang berdekatan kemudian saling menjalin. Sehingga ketika lalang dicabut, maka gandum akan ikut tercabut. Selain itu Ibu Bapak, Anda dapat memperhatikan gambar berikut ini. Tanaman lalang itu memang sangat mirip dengan tanaman gandum. Ketika tanaman itu masih berupa bibit, masih berupa tanaman yang berusia muda, hanya berupa daun saja sulit untuk membedakan. Karena itu dikatakan bahwa ketika gandum itu tumbuh mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Artinya Ibu Bapak, bahwa ketika tanaman itu mulai menunjukkan bulir-bulirnya, baru mulai kelihatan bedanya. Ya. Sebab memang tanaman lalang dan gandum ini sangat mirip. Maka kita dapat memahami alasan dari pemilik ladang untuk mencegah hamba-hambanya mencabuti gandum itu adalah karena akan lebih mudah memisahkan lalang dari gandum ketika bulir-bulir itu mulai terbentuk. Ya. Sang tuan pada akhirnya meminta agar lalang itu dibiarkan saja tumbuh hingga musim menuai. Penjelasan tentang perumpamaan ini dijelaskan pada ayat 36 hingga ayat yang ke-43. Anak manusia, artinya adalah Yesus, menaburkan benih yang baik, yaitu orang-orang yang menjadi umat Allah, orang-orang yang menerima pemerintahan Allah. Iblis atau si jahat menaburkan lalang, yaitu orang-orang yang mengikuti kemauan si jahat. Pada musim tuai, yaitu akhir zaman, lalang akan dibakar. Perikop ini memberi penjelasan lebih lanjut tentang siapa yang dimaksud dengan lalang. Ayat 41. Segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan. Itu menunjuk pada lalang. Segala sesuatu yang menyesatkan adalah orang-orang yang menyesatkan, menjebak, yang menyebabkan orang berdosa, membuat orang lain terjatuh pada perbuatan dosa. Sedangkan orang yang melakukan kejahatan menunjuk pada orang-orang yang tidak mengindahkan hukum, melanggar hukum. Di mana kita menemukan orang-orang yang semacam ini? Ayat 41 mengatakan bahwa para malaikat akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan
dari dalam kerajaannya. Saya beri garis bawah di sini. Orang-orang itu ditemukan dari dalam kerajaan Allah. Artinya mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, yang juga telah mengaku menerima pemerintahan Allah, yang mau hidup dipimpin oleh Allah, tapi nyatanya justru mengikuti kehendak si jahat. Maka dengan demikian Ibu Bapak, sebagaimana tumbuhan lalang dan gandum begitu mirip, tidak mudah bagi kita untuk melihat, menilai diri kita sendiri, mau mengkategorikan saya ini sebetulnya gandum atau lalang. Sebab nyatanya ada saat di dalam kehidupan kita di mana kita hidup sebagai orang benar, sebagaimana yang dituliskan di ayat 43. Tetapi ada kalanya kita juga bisa menyesatkan orang lain, bukan? Orang tua yang dicari oleh seorang tamu, tapi karena tidak ingin menemui tamunya itu, kemudian meminta kepada anaknya yang membukakan pintu, berbohong bahwa orang tua yang dicari itu tidak ada di rumah. Ketika ditelepon, ditanya soal pekerjaan yang tidak selesai, kemudian orang tua beralasan bahwa nenek sedang sakit. Itu padahal bohong. Lah anaknya dengar, oh nenek sehat-sehat saja kok enggak sakit. Kok ibu, bapak saya mengatakan kalau nenek sakit. Tanpa sadar, orang tua menyesatkan anaknya. Mengajari anak berbohong bahwa berbohong itu enggak masalah kok. Di masa muda, remaja, pemuda, pemudi, terkadang juga bisa menyesatkan teman-teman sepergaulannya. Mengajak teman membolos, kita ngegame aja, ya, tidak usah belajar. Nanti kalau ujian ya cari jalan gampang lah. Kalau ujian kita nyontek aja. Otak tidak terbiasa berpikir. Otak tidak biasa untuk diajak belajar, berpikir secara sistematis, secara logis. Akhirnya cara seperti ini terbawa hingga dewasa. Maunya cari jalan gampang, pakai cara yang curang. Cara hidup menjadi sandungan bagi orang lain. Belum lagi saat ini marak beredar berita-berita hoax, berita-berita palsu. Bukan hanya wartawan pada saat ini yang bisa menyajikan berita informasi. Semua orang yang pegang HP bisa menulis informasi dan berita. Dan orang-orang yang menulis berita itu ada yang sekedar cari sensasi. Ada yang cuma main-main, iseng, lalu menulis berita bohong. Dan ketika berita itu tersebar, ada saja orang-orang yang membaca berita itu tidak menyeleksi kebenarannya, langsung membagikan informasi itu. Niatnya baik, tapi jadinya menyesatkan. Ada kalanya kita pun tidak mengindahkan hukum. Kita tahu bahwa kita tidak dapat hidup sejahtera ketika kita tidak memiliki hukum. Apa toh hukum itu? Hukum yang dimaksud adalah nilai-nilai hidup yang kita sepakati bersama. Kesepakatan ini dapat terwujud dalam hukum tertulis atau yang biasa kita sebut sebagai hukum formal.
tetapi bisa juga terwujud dalam hukum yang tidak tertulis. Gitu ya. Nah, jikalau setiap orang menaati, maka harapannya akan terwujud keadaan yang damai sejahtera. Kalau orang lain taat, semua taat, hidupnya lancar, enak. Nah, misalnya saja di tengah pandemi saat ini, jika kita memegang prinsip, nah kita diajari ini nih, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita memegang prinsip mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri, kita akan memahami anjuran tentang mengenakan masker dan menjaga jarak. Sebab penyakit COVID-19 ini bisa sangat mematikan. Dan saat ini belum ada obatnya. Itu tidak sama dengan flu biasa. Bapak Ibu beli obat di warung apotik sembuh. Tidak. Untuk itu Ibu Bapak, kalau kita mau mempelajari, memahami dan menerima aturan yang kemudian kita mau ikuti bersama, semua pihak akan terjaga kehidupannya. Lalang dan gandum begitu mirip. Meski sangat mirip, buahnya sangatlah berbeda. Dari buahnya Allah mengenali siapa kita. Apakah diri kita ini lalang atau gandum? Sang pemilik ladang, sang Tuhan, yaitu Allah sendiri, memberikan kesempatan. Jangan dicabut sekarang, biarkan mereka semuanya tumbuh. Masih ada kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk bertumbuh. Bagi Allah, pembalikan, perubahan itu mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, jikalau saat ini kita menyadari bahwa selain kebenaran Allah, ternyata kesesatan dan kejahatan itu juga ada di dalam diri kita, mohonlah pengampunan dari Tuhan. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertumbuh menjadi anak-anak kerajaan Allah. Mengatasi si jahat yang ada di dalam diri kita masing-masing, agar kebenaran Allah bercahaya seperti matahari, terlihat jelas, tidak dapat ditutup-tutupi. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini juga mengikut sertakan anak-anak yang sudah baptis. Untuk itu, diharapkan orang tua dapat mempersiapkan anak-anaknya untuk ikut perjamuan kudus. Karena itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pertama, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Mari kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? 2. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? 3. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib
dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 26 Juli 2020 mendatang. Tuhan memberkati. Marilah kita tundukkan kepala, kita akan berdoa syafaat. Tuhan yang baik, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur, berterima kasih atas kasih Tuhan yang mengalir terus dalam kehidupan kami. Kasih dan kuasa Tuhan kami yakini terus bekerja dalam perjalanan sejarah umat manusia. Pada saat ini, jikalau umat manusia segala bangsa sedang berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan ajarlah kami, agar kami dimampukan untuk bersikap bijak. Pemimpin pemerintahan dimampukan untuk mengambil sikap-sikap kebijakan yang tepat. Tuhan tolong. Jikalau ilmuwan, tim medis bekerja untuk bisa mengenali virus COVID-19 ini dan kemudian juga mencari obat, vaksin untuk COVID-19. Kami mendoakan agar upaya ini, upaya yang mulia ini dapat berhasil dan Tuhan akan menolong agar kehidupan umat manusia, kehidupan alam ini boleh terselamatkan. Tuhan yang Maha Kasih, kami ingin mendoakan tim medis yang sampai saat ini terus berjuang dalam tanggung jawab untuk merawat yang sakit, untuk memberikan perawatan demi kesembuhan pasien dengan segala macam penyakit termasuk juga dengan COVID-19. Sertai dan pimpin agar hati anak-anak-Mu ini tidak kehilangan arah, semangat dan juang untuk memenuhi panggilan yang mulia, bekerja di bidang kesehatan ini. Tuhan tolong, Tuhan akan berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan berikan juga kesehatan kekuatan bagi keluarga yang mendampingi, keluarga yang mau memahami dan mengerti akan pekerjaan dari orang-orang yang mereka kasihi demi untuk berjuang di bidang kesehatan. Mereka yang sakit, yang saat ini berjuang untuk pulih dari COVID-19, Tuhan kiranya juga menolong, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan. Tahun ajaran baru sudah kami jelang, biarlah sekolah-sekolah juga boleh beradaptasi dan dimampukan untuk memberikan pembelajaran di masa-masa pandemi ini
pembelajaran secara online maupun juga tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak, pengajaran dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah anak-anak juga boleh belajar dengan gembira sukacita di dalam bimbingan orang tua masing-masing. Kami bawa di dalam doa segala pergumulan kami saat ini, kiranya Tuhan juga menolong. Tuhan berikan kami berkat-Mu yang mencukupkan lewat kerja yang kami lakukan, supaya kehidupan kami boleh terpelihara, kehidupan keluarga kami boleh terpelihara. Segala pergumulan kami letakkan di bawah kaki-Mu ya Tuhan, sebab kami percaya Engkau Allah yang menemani kami di tengah pergumulan dan Engkau akan bukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan kita ialah dari Mazmur 107 ayat 21 sampai yang ke-22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit, masa pandemi COVID-19 ini, kami masih bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terutama kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini supaya berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami pada hari-hari yang selanjutnya di bawah pemeliharaan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kehidupan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kaulah benih yang terus tumbuh, bintang yang bersinar
terang. Kaulah fajar pagi hidup baru, bawa harap bagi yang lesu. Kaulah saksi kebaikan Tuhan dimanapun ditempatkan. Pergilah wahai temanku, nyatakan kasih-Ku. Beri tiap orang damai ampunan, rendahkan dirimu. Jadilah saksi bagiku dalam perilakumu. Ku sertamu sepanjang jalan sampai akhir zaman. Kaulah api yang akan mengobarkan benih iman kasih harapan. Kau gembala bagi sesama, pendamai antar manusia. Kaulah teman yang telah Kupilih, kaulah anak kerajaan Allah. Perjuangkan misi menegakkan keadilan kebenaran. Pergilah wahai temanku, nyatakan kasih-Ku. Beri tiap orang damai ampunan, rendahkan dirimu. Jadilah saksi bagiku dalam perilakumu. Ku sertamu sepanjang jalan sampai akhir zaman. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia, Jadilah sahabat sesama. sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai sahabat untuk menghiburmu. Kiranya Allah berada di atasmu sebagai Tuhan untuk menjagamu. Kiranya Allah berjalan di belakangmu dalam cinta untuk mendorongmu. Kiranya Allah berjalan di depanmu sebagai sang pengharapan untuk menunjukkan masa depanmu. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengurungmu dengan kasih, anugerah, dan kesetiaan hingga hidupmu menampilkan salib Kristus. Amin.